مشايخنا. Jadi orang itu bisa masuk Islam itu ya memang satu karunia yang besar dari Allah. Kalau Allah SWT tidak melonggarkan hati seseorang, maka dia tidak bisa menerima Islam itu. Mana syaraha. Melonggarkan dada untuk menerima Islam. Ada juga melonggarkan dada untuk perkara-perkara yang selain itu, maksudnya tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Seperti Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah untuk dakwah ke Mesir, maka dadanya sesak. Maka beliau doa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku. Dilonggarkan untuk dakwah ke tempat yang sangat-sangat sulit. Baginda Nabi juga mendapat karunia, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melonggarkan dadamu? Dilonggarkan untuk apa? Wah, ini dilonggarkan untuk segala kebaikan. Dilonggarkan untuk dakwah, dilonggarkan untuk ibadah, dilonggarkan untuk akhlak yang baik, dilonggarkan. Karena ini umum, alam nashrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa itu yang diminta ya dalam urusan yang beliau hadapi, wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani. Jadi beliau ini sesak karena menghadapi medan juang yang begitu berat. Maka Rabbi syrah li sadri itu maksudnya ada untuk dilonggarkan supaya bisa menghadapi perjuangan yang begitu sulit itu. Pemerintahnya Fir'aun, Perdana Menterinya Haman, orang kayanya Korun, temannya Bani Israel. Jadi betul-betul sulit sekali Nabi Musa itu. Tapi ketika Allah SWT telah melonggarkan dadanya, ya kesulitan-kesulitan itu nggak apa-apa. Jadi Nabi Musa menghadapi masalah-masalah, yang pertama kali itu yang dipikirkan bukan masalahnya yang dipikirkan, bagaimana dadanya ini longgar menghadapi masalah. Baru mikirkan masalahnya, Rabbi syrah li sadri, terus baru wa yassir li amri. Karena perkara itu walaupun berat, kalau dadanya longgar ya nggak apa-apa. Walaupun perkara itu ringan, tapi kalau dadanya itu memang disempitkan oleh Allah, ya terasa berat. Maka termasuk bacaan yang perlu kamu perbanyak, yaitu baca alam nashrah laka sadrak itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran ya ma'al usri idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu biasakan kamu baca di habis sholat itu. Ini cerita karunia Allah Subhanahu wa taala
kepada nabinya. Tapi kita membaca dengan harapan bahwa kita ini dapat juga bagian dari karunia ini, gitu. Karena Allah itu kalau memberikan karunia kepada baginda Nabi, itu umatnya mesti dapat keceran, dapat bagiannya. Karena Nabi semulia-mulianya Nabi, umatnya semulia-mulia umat. Nabi dapatkan karunia, jadi orang bisa baca Quran, bisa meresapi, bisa menangis, bisa ketakutan, bisa jadi tenang. Itu hidayah Allah itu. Islam itu juga hidayah Allah. Cari ilmu juga hidayah Allah. Ngapalin Quran hidayah Allah. Bisa meresapi Quran ini perlu hidayah lagi. Nah, kita ini jangan puas dengan yang sudah ada ini. Perlu tambahan hidayah. Perlu tambahan hidayah sehingga baca Quran itu jadi nikmat. Gitu. Terus merubah hati kita. Orang-orang dulu kalau mereka itu sedih baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf itu kata para ulama yang meresapi itu sudah cukup untuk menghilangkan seluruh kesedihan. Kan kadang-kadang orang itu lagi sumpah gitu, ada sumpah sudah nggak tahu sebabnya, sumpah pokoknya. Ya. Baca surat Yusuf. Nah itu kalau orang ahli Quran begitu. Bukan sumpah terus kemudian cari warung yang enak, ya, itu ahli warung bukan ahli Quran. Kalau ahli Quran itu kalau sumpah baca surat Yusuf. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Waman siapa saja yudlil yang menyesatkannya Allah. Barang siapa yang Allah menyesatkannya, fama lahu maka tidak ada baginya min had, seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Min had dengan had lain. Fama lahu had namanya. Fama lahu min had maknanya lain, ada minnya itu lain. Kalau dalam nahwu namanya min zaidah, tapi sebetulnya lain maknanya. Jadi kalau maja'a ahadun, maja'a tidak datang, ahadun seorang. Ini beda maknanya dengan maja'a min ahad. Kalau maja'a min ahad sama sekali nggak ada yang datang itu. Nah, ini lebih kuat. Fama lahu min had, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kalau Allah sudah sesatkan orang. Bukan hanya tidak ada yang bisa memberi hidayah, sama sekali tidak akan ada. Nah, gitu. Jadi lebih kuat lagi. Kalau Allah sudah sesatkan orang, walaupun Nabi datang pun juga tidak akan gubris. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah kasih hidayah orang di akhir zaman Dajjal juga beriman. Jadi ini hidayah itu memang dari Allah. Innal huda hudallah. Karena hidayah itu milik Allah, hendaklah kita senantiasa doa hidayah. Alhamdulillah.